Seno melihat karyawannya itu membawa beberapa bungkus spare part yang disimpan di saku celananya. Tanpa banyak bertanya, Seno kemudian memarahi pria itu dan memecatnya. Padahal pria ini sama sekali tak berniat untuk mencurinya. Ia hanya ingin memindahkan spare part itu saja. Itu cuma mau mindahin, Pak. Saya nggak maling. Pria ini pun menjadi depresi. Ia terus termenung hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya seorang wanita datang mengamuk ke tempat di mana suaminya bekerja. Semua orang sangat bingung, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Salah seorang karyawan memutuskan untuk pergi, lalu melaporkan kepada bos mereka. Tak lama kemudian, Seno mendatangi wanita itu. Wanita itu lantas berdiri dan memaki Seno, mengatakan bahwa ia adalah pembunuhnya. Wanita itu bahkan menyumpahi Seno bahwa kelak hidupnya akan menjadi hitam seperti tanah yang ia genggam. Seperti tanah. Namun Seno tak memperdulikan dan bergegas pergi. Melihat kelakuan Seno yang sangat aneh, Abdi, sahabat sekaligus kakak ipar, menjadi sangat bingung dengan tingkah laku Seno. Pada suatu hari, Seno sedang bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya memiliki masalah kejiwaan. Wanita itu mengaku kerap bermimpi buruk serta mengalami hal aneh seperti didatangi makhluk yang sangat mengerikan. Seno kemudian memberikan solusi kepada wanita itu. Ternyata sampingan Seno itu adalah seorang dukun. Di hari-hari berikutnya, istri Seno merencanakan membuat adik untuk putrinya. Hal itu dilakukan karena kerap melihat anak satu-satunya berbicara sendiri dengan boneka. Suatu hari, keluarga kecil ini merencanakan untuk pergi berlibur. Namun ketika wanita ini mengunci pintu rumahnya, mendengar sesuatu yang pecah dari dalam rumahnya. Namun ia tak memperdulikannya dan tetap pergi untuk berlibur. Di saat itulah Abdi mendapat firasat di mana foto keluarga adiknya terjatuh dan pecah berhamburan. Karena cemas terjadi sesuatu, Abdi kemudian berusaha untuk menghubungi Seno. Kala itu, Seno segera mengangkat telepon dari kakaknya dan mengatakan bahwa mereka sedang baik-baik saja serta istrinya yang sedang tertidur pulas. Keesokan harinya, ketika di tempat kerja, Seno yang terlalu ceroboh akhirnya harus mengalami sebuah insiden kecelakaan hingga bahunya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Sebagai seorang atasan, Wina berusaha untuk menyembuhkan luka di bahu Seno. Namun ternyata Wina mempunyai niat lain. Ia malah justru berusaha untuk menggoda Seno. Namun Seno yang sangat mencintai istrinya sedikit pun tak menggubris apa yang dilakukan oleh Wina. Kala itu sapu tangan milik Seno tertinggal. Wina lantas mengambilnya dan menyimpannya. Ternyata Wina hendak membawa sapu tangan itu yang berumuran darah ke seorang dukun. Awalnya Wina berniat untuk merebut Seno dari istrinya. Namun ketika dukun melakukan sebuah ritual, dukun itu lantas mendapatkan penglihatan berbeda. Tanpa banyak bicara, dukun itu kemudian membungkus kembali sapu tangan yang berlumuran darah. Lalu berkata, "Kembalikanlah sapu tangan ini kepada pemiliknya." Keesokan harinya, Wina kembali datang menemui Seno dan berusaha merayunya.
Namun kedekatan mereka berdua justru dilihat oleh Abdi yang tak sengaja bertugas di sekitaran pabrik itu. Abdi pun merasa curiga dengan apa yang dilakukan Seno sebagai suami dari adiknya. Namun meski berkali-kali Wina berusaha untuk mendekati Seno, tetap saja Seno tak bergubris. Hingga suatu malam, Wina pun mendatangi rumah Seno. Di saat yang sama, tiba-tiba saja anak gadis Seno seperti dicekik oleh sesosok makhluk dari balik kelambu. Beruntungnya, Seno segera datang dan segera menenangkan putrinya itu. Di waktu yang sama, ketika Abdi sedang beristirahat tanpa disadari, ia pun tertidur sambil memeluk buku yang tadi dibacanya. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah tangan hitam dengan kuku yang panjang mematikan radio yang sedang menyala. Kemudian Abdi terbangun karena radionya mati. Ia pun kemudian berdiri untuk masuk ke kamar. Tiba-tiba ada bayangan wanita melintas. Keesokan harinya ketika di tempat bekerja, Abdi mendatangi Wina dan mengatakan agar Wina jangan mengganggu Seno, suami adiknya. Namun di saat itulah juga Wina justru menceritakan keganjilan yang terjadi pada adiknya. Tanpa pikir panjang, mereka berdua mendatangi rumah Seno. Ada hal aneh yang mereka temui, di mana Seno tampak bermain sendirian, namun seperti bermain dengan istri serta anaknya. Hal itu terlihat sangat tak wajar. Abdi sangat terkejut, bahkan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tak bisa menahan emosinya, Abdi berusaha untuk turun dari mobil menemui Seno. Namun Wina bersikeras menghalanginya. Sementara di rumah Seno, malam itu ketika Seno baru saja pulang bekerja, ia selalu disambut oleh anak serta istrinya sekeluarga. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun di saat-saat tertentu, Seno sering menemui orang-orang aneh yang meminta bantuannya. Seperti kali ini, sepasang suami istri datang untuk meminta kemakmuran membuat warungnya menjadi laris. Malam hari ketika Seno terbangun dari tidur, ia dikejutkan dengan istrinya yang mengamuk menggedor-gedor pintu jendela rumah. Ketika Seno hendak mendekati istrinya, muncullah sosok bayangan pria aneh. Setiap kali istri Seno mengamuk, ia melihat bayangan wanita. Ternyata Seno sudah menyimpan sebuah rahasia besar, di mana pada saat mereka sedang hendak pergi berlibur, istri dan anak Seno mengalami kecelakaan. Sebuah mobil bus menabrak mereka berdua. Suaminya yang melihat kondisi itu langsung histeris. Kedua wanita itu kemudian meninggal dunia. Tak terima istri dan anaknya meninggal, Seno kemudian memanfaatkan ilmu yang ia miliki untuk menghidupkan kembali mereka berdua. Melalui beberapa langkah ritual yang telah ia pelajari selama ini, Seno kemudian menyiratkan air bunga itu ke seluruh tubuh mayat istri dan anaknya. Lalu ruh dari wanita itu kemudian bangkit. Begitu juga dengan putrinya. Perjanjian yang ia lakukan oleh Seno dengan para iblis membuahkan hasil, di mana anak dan istrinya akhirnya bisa hidup kembali. Namun hanya Seno yang bisa melihatnya. Abdi yang menemukan ruangan itu kemudian segera mendekati kedua mayat. Karena rasa penasarannya, ternyata mayat itu adalah mayat adik perempuan satu-satunya. Dengan kondisi wajah yang mulai membusuk, ia pun tak menyangka bahwa adiknya sudah meninggal dunia. Dan Abdi yang tidak bisa apa-apa hanya menyesali perbuatan Seno. Sampai di sini film pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.